nang dingarani kota seribu sungai. Ayo ka Banjarmasin, kota nang tapandang wanang paling bungas. Nananggalu Banjar mauntungan batua, babudaya Banjar budaya urang bahari. Kita gawi sabung gigasan kita jual. Kita gawi manung tunggas sembanua. Kita gawi sabung gigasan kita jual. Kita gawi manung tunggas sembanua. Hey, ampun siapa hey, nang maulah ku terus tak bayar. Kayak pakengan mun karindangan. Dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin, ini Pang Podcast Kesultanan Banjar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hubungan pian seberataan? Nah, apa kabar hubungan orang Banjar di seluruh dunia? Mudahan sehat-sehat dan baik-baik saja, Jar. Amin. Hari ini spesial. Ya. Lawas bener sudah ulun mahadang momen ini. Dasar bujur. Karena kada banyak pencipta lagu Banjar atau yang mulah lagu Banjar tuh viral kayak lagu Sidin ini kan Bujur. di mall-mall menyetel lagu-lagu dari bagian Sidin. Bujur. Di bandara iya juga. Iya. Di kamar. Ya kalau Di radio di radio anak muda ya juga karena Disiring. nah disiring bagiannya ya. Karena kan apa nih mindset kita lagu Banjar ini kan bahari itu model tradisional. Iya, bujur. Yang biasanya Sidin ini kan dikemas dengan modern. Wah, dan Mau bisa dinikmati halayak ramai. Iya. Nah, Khususnya anak muda kan, anak-anak muda karena beliau ini mengemas dengan kemasan yang menarik dan modern. nah, langsung saja kita kenalkan Jeff Banjar. Kita tepuk tangan dulu sebenarnya. Ke Pina tersipu-sipu. Sidin sudah nih. Langsung saja kita suruh perkenalan masing-masing. Silakan. Silakan, Bang. Nama saya Jeffrey Albarit Ribowo. Saya biasa yang main keyboard, terus juga yang produksi musik di Jeff Banjar. Nah, Kalau saya Irwan Sanur ya main gitar biasa bikin apa? Lagu juga. Nulis. Kayak kakak ulun. Pina mirip nih. Sama orang Banyiur pinanya nih. Nah, Mama. Pian juga ada salam kah ke rumahnya? Aku yatim piano. Pian. Nah, jadi pertanyaan pertama lah mungkin. Pertanyaan pertama, Jeff ini terbentuk itu kapan dan berapa orang? Nah, Ya. pertanyaan yang sangat mendasar. Ya, lah mungkin. jadi awalnya kami itu terbentuknya tahun 2011 mungkin ya. Iya, 2011 atau 2012 gitu. Awalnya saya cuma berdua sama Eben. Iya. Awalnya belum bikin lagu Banjar, cuma bikin lagu untuk lomba-lomba cipta lagu. Dulu tuh kami suka cari googling ada lomba tingkat nasional, kami kirim lagu. Nah, karena saya tidak bisa nyanyi, Eben juga tidak bisa nyanyi, akhirnya kami cari vokalis, makanya namanya Jeffrey, Eben and Friends. Kira tadi Jeffrey, Eben dan Ferdi. Ferdi kada bisa nyanyi juga soalnya. Madihin aja. Jadi makanya pakai Friends karena vokalisnya ganti-ganti soalnya nggak ada yang mau betah sama kami ikut lomba kalah terus. Awalnya. Iya, awalnya 2011 2012 baru setelah itu sempat ikut lomba, ada beberapa kali juara gitu ya, dan yang salah satu yang jadi vokalis tetap tuh dulu namanya Niluh. Niluh ini yang nyanyi lagu Ayo ke Banjarmasin. Itu namanya Niluh. Nah, kebetulan akhirnya cocok sama Niluh, akhirnya kami ajak terus sampai sekarang. Barulah mungkin 2014 kami pertama kali ya bikin lagu Banjar ya. Gitu. Gitu ceritanya. Jadi anulah personilnya nih kadakawa bini
Karena N-friend. Lain N-wipe ya kalau N-wipe kan Sebatas teman aja. Karena Sebatas teman omodus aja. kami kena omodus. Makanya itu ada komodus supaya aman juga nih. Profesi bagian pian selain musisi ini apa? Nah, kalau ulun kebetulan dokter spesialis andrologi. Nah, nggih. Kalau Dokter lah. Kalau Lun konsultan perencana lingkungan AMDAL. Aneh Wah, ya. kenapa jadi memusikkan bagian amdal nih? Mau ambil jurusan ulun nih. Seharusnya nih kami yang memusikkan Verla, tapi kakak pas aja bang ya kalau ingin. Berapa ya? atau Ferdi mau jadi dokter boleh juga. Dokter apa ya kan Anda? Cinta. Jadi apa namanya berarti di sela-sela kesibukan beliau berdua dan friend tadi masih bisa berkesempatan. Maka ini JAF ini kan bukan hanya mengcover beberapa lagu tapi juga kan mencipta. Nah, habis itu dengan beberapa orang nah itu mungkin trik lah untuk bisa memanfaatkan waktu atau memaksimalkan waktu itu bagaimana kira-kira tuh? Ya, jadi kami sudah nggak pernah jarang banget mau mengcover ya. Kalau sekarang sih fokusnya banyak bikin lagu Banjar sendiri iya, ya. iya. Memang ada beberapa juga lagu-lagu cover kayak lagunya almarhum Anang Ardiansah itu kan Paris Barantai pernah saya juga cover ya. Iya. Tapi kalau Jeff Banjar concern utamanya kami bikin lagu Banjar yang udah rilis itu ada 2 album, Iya. udah ada 21 lagu total. Insya Allah dalam 1 bulanan lagi itu ada rilis 1 album lagi, Wih. ada 12 lagu. Iya. Tahun depan udah ancang-ancang ada 1 lagu lagi. Berarti 33-an lagunya. Ya, kalau sekarang mungkin udah berapa ya yang untuk siap? Kayaknya 40 ya. Ada 40 lagu lah. Produktif benar. Produktif. Ya, Pian berapa Muda dan lagu, Kak? produktif. Hah? Pian berapa lagu sudah? Wah, ada disebutin. Lagu orang aja dinyanyikan. ya, jadi kalau kenapa bisa produktif ya karena prinsipnya kami memang suka menciptakan lagu ya, terutama lagu Banjar. Kalau kita udah cinta segala sesuatunya ya kita akan melakukan sesibuk apapun, Iya, mesti betul, meluangkan betul. waktu. Jadi karena kecintaan pada lagu dan musik, akhirnya kami selalu bikin lagu Banjar kayak gitu ya. Makanya waktu kami kan vokalis sekarang ada 3 ya. Yang pertama ada Nilu, terus sempat cuti sebentar karena nikah dan hamil. Lalu Winda juga cuti juga karena suaminya di Kalteng. Terus yang terakhir kita ngajak namanya Soma Hajir ya. Nah karena saya suka yang bikin lagu sedangkan vokalisnya lagi nggak bisa, makanya pengen menyalurkan terus, makanya selalu cari vokalis karena emang udah kesenangan aja untuk bikin lagu. Prinsipnya karena memang kami bikin lagu sih apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Apa sih yang kami lihat gitu, tertarik dengan kota, tertarik dengan bidang hal, kami kemaslah dalam sebuah lagu. Ya jadi kayak hobi aja ya Ben ya. Betul. Hobi aja. Nggak bisa lah pokoknya kalau nggak bikin lagu. Jadi dari hobi tadi bikin lagu, menciptakan aransemen musik dan juga alhamdulillah kan sekarang kayaknya mendapat respon yang baik lah dari masyarakat Banjarmasin pada khususnya lah gitu. Jadi memang kan saat ini harus banyak kan diciptakan musisi-musisi Banua yang bisa menciptakan lagu yang bisa diterima seluruh kalangan lah intinya kan gitu. Jadi memang JIF ini Jeff Banjar kalau sekarang. Jeff Banjar ini kan termasuk lumayan cepat lah berkembang ya kan. Karena mungkin pemilihan itu tadi Konsepnya. musik, konsep dan Hal yang diangkat. video klipnya itu kan kemasannya menarik lah. Iya, vokalisnya bungos-bungos juga. Itu kan salah satu kemasan. Kemasan nilai jual. Ya, Personilnya mos-mos ya. Iya, makson. Iya, nggih. Pian dah pemungasnya. Pokoknya inggih. Adalah inspirasi khusus bagian Penny dalam menciptakan lagu nih atau mulah musiknya kah? Sebelum menciptakan lagu Sebelum menciptakan lagunya ya. Jadi kalau kami bikin lagu itu selalu dari kejadian yang kita amati gitu ya. Kayak Ayo ke Banjarmasin itu karena kegelisahan saya ngelihat kota Banjarmasin ini udah berkembang jauh ya, belum ada yang mendokumentasikannya dalam bentuk lagu untuk kondisi sekarang saat itu ya. Udah ada menara pandang, patung bekantan. Kalau fotografer mendokumentasikan dalam foto, kami sebagai pencipta lagu ingin mendokumentasikannya dalam lagu. Terciptalah lagu Ayo ke Banjarmasin. Terus kami juga pernah dulu itu baca berita di koran itu ada cerita tentang bekantan yang ditemukan lemas di tempat warga, lahirlah lagu judulnya Lestari Bekantan. Jadi selalu ada cerita-ceritanya juga apa sih yang kita sedang lihat dan kita tuliskanlah dalam sebuah lagu. Makanya senang banget bisa ke Kesultanan Banjar ini ngeliat nih referensi-referensi nih. Ada sesuatu yang mungkin bisa menarik, itu kan jadi inspirasi juga ya. Karena kami percaya kalau karya yang baik itu yang dari hati, yang kita bikinnya benar-benar karena kesadaran sendiri, bukan karena
aku pengen bikin ini biar viral, bikin ini iya, enggak. iya. Biar jadi duit. Iya. Kalau kami sih bikin lagu emang karena seneng aja. Iya, betul. Ada yang suka ya syukur, nggak suka. Ada orang yang mungkin kurang suka, tapi nggak masalah. Iya, gitu. bejar. Selain kejadian di Banjarmasin atau lingkungan-lingkungannya, beliau ini juga mengangkat lagu tentang sejarah lawan budaya lah. Terakhir tuh Luntuh Putri. Ketokohan juga. Ketokohan juga. Putri Mayang Sari, mah itu nama mantap bener lagunya. Ada Putri Mayangsari, Damang Lehman sama Ratu Zaleha nantinya yang di album selanjutnya. Yang gina mantap tuh, layak ditunggu ya. Kalau Ratu Jaleha kan orang Damang banyak Lehman pada udah tahu ya? nih. Damang Lehman udah rilis. Kalau Demang Lema sudah rilis, Putri Mayangsari sudah. Ratu Zaleha yang belum. Ratu Jaleha belum. Wah, kalau Wajah Sampai ke Puting kan Sudah itu, juga. sudah rilis juga ya di yang soundtrack film Perang Soundtrack Banjar. film. Nah, kalau Itu bukan pian lah yang mengisinya. ya yang lagu Wajah Sampai ke Puting kan Pak Ferdi yang ngisi biolanya. Lagu itu. Maksud tadi kan sudah sambat. Jangan kalau begini tahu aja jangan Iya, jadi kalau mungkin banyak yang seneng juga tuh lagu Putri Mayangsari ya. Iya. Itu mungkin Pak Eben bisa cerita inspirasi dan cerita awalnya tuh gimana? Inspirasi pertamanya itu ditantang ya untuk menciptakan lagu Banjar yang baunya Banjar banget nih. Jadi ya saat itu tuh coba-coba untuk mendengarkan lagu-lagu yang dari akarnya banget ya, dari roots yang lagu-lagu kayak Lok Laga gitu-gitu ya. Dengar kayaknya asik juga nih menciptakan yang Jep Banjar khususnya ya. Sebelumnya kan album pertama kita lebih ke pop ya arahnya ya. Iya. Jadi di album kedua kita mencoba untuk eksperimental bagaimana di nada-nada Banjar gitu. Jadi kita coba bikin nada-nadanya ini terus apa nih nadanya yang pas nih untuk temanya yang pas nih. Yeah. Oh ternyata di searching ada tentang Putri Mayangsari kan. Dan ternyata banyak pemilihan kata dan materi-materi yang bisa dijadikan lirik lagu. Nah, jadilah lagu Putri Mayangsari. Bujur benar Kak, Ulun kan anak muda nih. Waktu Putri Mayangsari itu rasanya Ulun hanyar-hanyar lulus SMA. Nah di SMA Ulun kan maksudnya dari SD sampai SMA tuh diajarkan nih ketokohan orang-orang Banjar. Iya. Tapi kan tidak pernah dikisahkan betul. tentang Putri Mayangsari dan lain-lain. Sejak ada lagu itu jadi belajar juga dan karena lagu juga loh jadi kata-katanya tuh bisa teringat mudah gitu easy listening jadi menancapkan ilmu atau pengetahuan tuh bisa juga dengan lagu maksudnya. Bujur. Ya kita cari-cari materi aja yang belum dijadikan lagu kita jadikan. Dari lagu itu kan banyak yang tahu mungkin Sultan Suryansah nih jarang benar. Anak muda sekarang atau yang bahari pun jarang tahu bahwa gelar Sidin tuh Raja Matahabang. Nah, tapi itu. pemilihan kata di lagu Putri Mayangsari itu kan Putri Mayangsari Bengaran, anak Raja Matahabang. Iya. Kan orang ada tahu tuh siapa Raja Matahabang, lalu searching siapa Raja Matahabang. Oh, Sultan Suryansah, Raja Matahabang. Jadi kayaknya dengan lagu ini mungkin itu pengantar pengetahuan yang paling cepat dan paling simpel. Iya kan, karena apalagi saat-saat inilah mungkin budaya membaca itu kan boleh dikatakan kurang. Jadi dengan lagu itu walaupun mungkin tidak mendalami tapi setidaknya ada sepintas tahu lah. Iya kan, apalagi Banjarmasin ini kan juga banyak memiliki tokoh-tokoh. Karena memang kita ada kerajaan apa segala macam intinya. Peradaban yang lama, habis itu kultur yang juga sangat banyak, tapi tidak semua orang yang tahu dan mau cari tahu. Nah jadi mudah-mudahan Jep Banjar kan dengan kemasannya yang berupa lagu itu tadi bisa mengedukasi lah sekali mengedukasi ya kan. Jadi mudah-mudahan jangan kandur, jangan bambihan, karena lagu dari tema-tema kayak ini bukan hanya menghibur tapi juga mengedukasi. Oke. Itu sih. Jadi sama kayak Wajah Sampai ke Puting kan juga. Itu kan pepadah Pangeran Antasari. Kalimat-kalimatnya ya. Pepadah Pangeran Antasari kan. Ya itu yang kami jadikan lagu karena jarang juga orang anak muda sekarang yang tahu dengan pepadah itu kan. Yang lamun kada hendak dilincai orang gitu ya. Jangan bercakut pepadaan gitu-gitu kan. Jadi kami jadikan lagu aja nih kayaknya nih gitu aja. Kan beres dah. Biar nyaman dari orang mencerna lah. Betul Itu lain vokalisnya penyanyi lain juga lah. Lain. Ada tanggalih masuk. Tidak menerima tinggal. Berbagi jadi Sidin yang mencipta. ada yang musik, aransemen
men. Lagi ulang lah. Ada yang mana? Jangan. Lawan Mungkin kan kena bisa undang vokalis. bisa kena minyak ada di sariki laki. Tapi kan hanya friend ya. Friend. Keren aja. Mun lakinya mulai ya kan lakinya N-Web. Berarti anu ya kalau lawan orang di Banjar nih lah untuk dipadahi itu nah. Kayak Jar Perdi semalam waktu podcast di sini orang tuh merasa dinyanyiakan tuh lebih masuk daripada harus dipadahi yang Betul. kan ini. Kan, jujur. kan dinyanyiakan makanya kan ada lamut, ada madihin. Pantun apalah ya. Nah, bujur bener tuh kayak. Nggih. Apalagi lo budaya zaman bahari itu nya mendongengkan gasan anaknya tuh. Iya. Nah, mungkin kenapa orang Banjar tuh jadi sopan santun, toleransi itu karena sebelum guring tuhnya dinyanyiakan mama abahnya, dinasihati didoakan, ya. jadi masuk di situ. Ya sambil guring, sambil ngantuk-ngantuk ya kalau masuk ke padahan nih. Kalau daripada harus dipadahi berduaan nih misalnya loh, kita rasa dimamai. Coba mau dinyanyiakan, nah santai, masuk, wajah sampai ke puting. Nah, ini kan Sidin sudah ada gawean tetap nih Kak, dari dokter dan juga konsultan lingkungan. Iya. Nah, dari lagu yang Pian ciptakan nih Pang, apa yang Buhan Pian dapat atau prestasi apa aja sih yang sudah digapai oleh Jeff Banjar Nah, dari iya, awal betul. sampai wah ini? Kalau untuk spesifik lagu Banjar ya ada beberapa yang dari tingkat lokal sampai ke nasional. Kalau tingkat lokal kita kemarin juara 2 lomba cipta lagu Banjar Taman Budaya Kalsel. Terus ada juara 1 lomba cipta lagu Banjar Provinsi Piala Gubernur. Kalau yang nasional yang ke lagu Banjar itu lagu Banjar juga itu di lomba cipta lagu pop daerah nasional ya. Itu se-Indonesia mengirimkan lagu ya, mengirimkan lagu dari masing-masing tempatnya hampir 100 lagu lebih. Tahun 2014 kami waktu itu juara Harapan 2. 2018 juara 1. Waduh. Seluruh Indonesia Kak? Se-Indonesia lah. Lagu Banjar yang menang. Tepuk tangan. Bangga kita nih harusnya ya kalau ada penerus dari maestro-maestro lagu Banjar kita bahari. Mudah-mudahan ini beliau ini melegenda juga. Iya, melegenda. Akan bisa menjadi maestro. Nah, kesulitan atau hambatan menciptakan lagu atau aransemen musik sampai bikin video klip tuh apa aja sih kendala besar atau kendala yang di inilah kesusahan kah atau apa tuh kendalanya mungkin? Kalau yang paling sering tuh kita cari inspirasinya ya. Kadang kalau memang kita nggak ketemu sesuatu yang menarik dibikin lagu, kami nggak mau maksakan juga. Misalnya kami disuruh bikin lagu tentang PAL 7 gitu ya. Kami kan ada kegelisahan tentang masalah PAL 7, kami kan bisa bikin bangsa. Lucu lah sih. Jual pisang. Pasar Ahad. Jual lumbuk. Jadi mungkin ketika dapat inspirasi itulah di situ apabila ada sebuah kejadian atau ada sebuah kasus atau ada sebuah keindahan hal yang menarik lah intinya itu kayak gitu lebih mudah lah untuk Sangat mudah karena udah jadi penasaran juga pengen mengabadikan dalam bentuk lagu itu jadi gampang biasanya udah sulit untuk menemukan. Tapi kalau udah ketemu inspirasi biasanya udah deh kegarap langsung semua baik dari musik, video. Kebetulan kami semuanya hampir mayoritas kami produksi sendiri dari musik dan video. Kadang ya ada kolaborasi juga dengan seniman-seniman luar, videografer, tapi banyaknya kami ngerjain sendiri juga. Jadi kalau untuk permasalahan kalau untuk diproduksi ya udah nggak usah di anu lagi ya sama Jeffrey ya. Jadi masalah yang sebenarnya itu di saya nih sebenarnya untuk mencari inspirasi, untuk mencari lirik gitu. Jadi misalkan apalagi yang album yang paling baru ya, yang album 4 lah anggap kita kan, yang 3 kan udah mau rilis, yang 4 ini pembahasannya lebih ke banyak ke filsafat kehidupan gitu. Jadi itu yang lebih menantang gitu. Jadi lebih sulit untuk mencari. Kalau misalkan kayak kita bikin lagu tentang Banjarmasin kan banyak tuh materi-materinya atau tentang misalkan sejarah kan ada materinya sudah ada, tinggal dirangkai-rangkai. Nah kalau yang belum ada sama sekali misalkan kayak yang terakhir ya Jung Tiung misalkan kayak gitu, kita aduh ini mau dimasukin apa nih? Nah itu yang agak sulit. Jadi memang kalau untuk yang terakhir inspirasi memang ada, cuma untuk materinya yang lebih sedikit gitu yang lebih sulit sih kalau tuh. Tapi dan kalau sudah dapat lagunya nadanya tinggal produksi, wah udah serahkan sama Sidin dia. Iya bos aja udah selesai. Anulah dari yang ulun tangkap nih, pian maulah lagu nih jadi lain sarana hiburan aja, tapi mengabadikan momen lah. Betul, kami dokumentasi. Mengabadikan momen nih. Dokumentasi. Kan kayak kami mendokumentasikan atau mengabadikan momen ini kan dengan foto biasanya. Kalau begini dengan lagu. Dengan ya lagu. Allah. Nanti insya Allah nih dalam waktu dekat kami ada mau rilis single baru judulnya Saranjana.
Saranjana. Iya, itu nanti jadi soundtrack film dengan judul yang Oh, sama. geng. Bioskop. Iya. Oh, film Saranjana. Film Iya. Saranjana, Kota Gaib. Iya. Nih, Apa itu ya? Makhluk ya. halang makhluk gaib. Penduduk habis ini yang hilang. Sarangeo. Sarang bubut. Tapi si Din ini Arif nih mulai dari Bahari itu pendengar lagu Banjar. Iya, Pujar. Pendengar lagu Banjar yang menurut Ulun referensinya banyak. Soalnya si Din dari malah ada kayak folder khusus lagu Banjar yang jarang kita dengar pun Iya. si Din ada kayak itu kayak apakah proses pengumpulannya ada pengerti Ulun Begigih di mana Iya, kali? gimana kan? Jadi dulu kan waktu kuliah lah, mungkin aku masuk sekitar tahun 2010 ke bawah lah. Ke bawah. Artinya sudah tua, maba kan mahasiswa Bahari. Jadi waktu dulu yang ketujuh tuh ada waktu Lawan Arwah Mama itu kan ada di radio, dulu ada radio lah beberapa mendengar lagu ya paling yang 445 itulah lagu yang beredar banyak di sini, ternyata lumayan menarik juga nih, menarik juga. Tapi ulun tahu tuh kan pasti lagu Banjar ini banyak. Nah jadi habis itu mulailah mencari itu, habis itu kan ada mendatangi beberapa radio ulun membawa flash disk. Nah membawa flash disk, Effortnya mantap. membawa flash disk, jadi kita minta salin apa segala macam. Nah dari sekian banyak lagu itu kan ada seberataan di setel lah, jadi intinya lagu-lagu yang populer aja. populer. Karena kan sejujurnya ujar ulun kan selemah-lemahnya perjuangan ini minimal tahu lah, walaupun kita kadang-kadang jadi pelaku minimal tahu itu dalam pikiran sampai wah ini. Nah, itu panglah zaman Bahari, tapi kan sekarang lebih mudah nih. Jadiannya ada medsos macam-macam dan ada musisi-musisi anyar yang menambah perbendaharaan lagu kita tentang lagu Banjar nih. Nah, kan kekhawatiran kita saat ini nih lagu Banjar nih kedada lagi yang menggarapnya itu Iya, yang jadi masalah nih nah. Jadi yang dahulu-dahulu aja paling di apa namanya di aransemen ulang, taruhlah kayak lagu Paris Barantai bla 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 bla, itu kan kira-kira sudah puluhan, berapa puluh sudah yang aransemen ulang. Makanya dengan Jeff Banjar lah yang boleh dikatakan produktif, habis itu memang kualitas musik dan kalimat-kalimatnya memang bagus, banyak artinya kaya lah akan referensi kata-kata itu. Ulun senang karena ada juga yang banyak menciptakan lagu Banjar tapi nya bawalah musik atau bawalah kalimatnya kayak ya, suka-suka hati lah apa yang ada ya kan, kayak dicocok-cocokakan lah istilahnya kan kayak itu. Nah itu kalau ini Jeff sudah ada di Spotify kah lagu itu? Spotify. Mungkin mau bahas dulu dari yang Jarpian ya. Yang pertama yang terkait memang mungkin ada yang masih dalam tahap bikin lagu Banjar masih yang liriknya kurang ya. Kalau kami sendiri juga ngakui sebetulnya album pertama awal-awal juga masih sangat kurang ya Bang ya untuk terkait pembuatan lagu apa-apa. Tapi ya, tadi prinsipnya sih kami percaya proses untuk pembelajaran ya. Jadi kami waktu yang juara satu yang nasional Kalsel itu setelah bikin hampir 20 lagu lebih. Nah, jadi proses waktu awal kami juga ya mungkin sangat kurang ya Ben ya bikin lagu ya. Sangat kurang sekali, tapi ya banyak belajar. Terus yang kedua terkait dokumentasi betul Jarpian. Jadi kami kesulitan nyari lagu tuh kadang cari referensinya. Dulu Lulun pernah DM juga ke Sultan Banjar tuh nanya terkait referensi, kalau dulu benar kalau nggak salah ya, karena miskin untuk referensi kami cari bingung ya. Cari di Google takut ini betul nggak nih referensinya. Jadi sempat kebingungan juga, kayak nyari kamus Banjar ada sih di Google itu yang mengupload dari kementerian apa gitu, tapi ada halamannya yang hilang kayak gitu ya. Jadi untuk referensi itu sangat sulit, dan lagu-lagu Banjar juga referensinya maksudnya di YouTube tuh sangat terbatas. Dan betul. Kalaupun ada, kadang saya agak mirisnya tuh kadang yang upload tuh bukan dari pihak musisi aslinya, padahal kan itu sebenarnya bisa jadi sumber pendapatan. Dipasang iklan, kalau dari musisi aslinya yang masang dia bisa dapat uang dari sana gitu ya. Kalau misalnya orang lain kan jadinya uangnya nggak masuk ke pencipta lagu yang aslinya dari iklan-iklan di YouTube. Nah dari kegelisahan di situ akhirnya saya berpikir untuk lagu Banjar saya, satu saya permudah aksesnya, semua di YouTube, Spotify, TikTok, iTunes ada. Mau download MP3-nya yang karaoke-nya gratis sudah ada di website kami, di YouTube juga kami uploadkan. Dan kalau ada orang mau pakai lagu kami untuk keperluan apapun boleh aja, nggak perlu izin, nggak perlu ribet, gratis udah ada karaoke-nya. Karaoke-nya lah laki-laki sama perempuan. Iya, laki-laki sama perempuan. Male and female version lah. Betul. Iya, jadi mantep ya. Kalau ulun sih kadang mempermasalahkan, kadang pada prinsipnya ya pengen mempermudah orang untuk menggunakan lagu-lagu Banjar. Kalau yang lagu ciptaan saya bilang boleh aja dipakai, nggak
nggak perlu izin, nggak perlu repot, udah pakai langsung aja, bilang gitu. Yang penting bisa bermanfaat kayak gitu ya. Betul. Itu aja sih. Jadi nggak mempermasalahkan. Jadi emang dulu sulitnya kita nyari referensi gitu loh. Nah, yang Jarpian sampai kali betul benar sih Bang. Iya, makanya berarti ini kan bagus lah, ini kan nantinya supaya bisa diakses dengan gampang. Artinya kalaupun orang mau nyanyikin di mana udah perlu apa, nggak perlu izin apa segala macam kayak gitu nih. Jadi tujuan ini pertama untuk mengenalkan dulu ya kan, mengenalkan. Jadi yang namanya memperkenalkan ya nggak usah dikasih ribet lah intinya. Itu kan namanya perkenalannya kalau Belajar. Apalagi bisa memberi manfaat kan. Nah, itu bermanfaat, bermanfaat. sangat bermanfaat. Yang kita dengar lagu Bilanya ke Banjar kayak di bandara kan, apalagi di mall, ayo ke Banjarmasin. Iya, belajar itu. Ini setemat lagi apa nih? Ulang tahun Kalsel pasti kan Jeb juga ya. yang main nih. Nah, ada juga Ayo ke Kalsel. Ya, ayo ke Kalsel ada juga. Ini kita lihat 5 tahun ke belakang gitu nah, pencarian lagu Banjar di YouTube tuh. Berarti Jeb nih yang banyak memenuhi referensi kita tentang lagu Banjar kayak itu nah. Mudahan Sidin konsisten. Panjang umur. Panjang umur. Juga Sultan nih. Ada rencana kah sudah Sidin? Sudah. Mengambil tahta. Wah. Nah, lu nggak dapet takon dulu. Ya. Oke. Nah, tadi kan kenapa jadi sampai bisa Pian mempunyai idealisme seperti itu di Idealisme bendung apa? yang tadi tuh bahwasanya semuanya nggak perlu izin, pakai lagu, pakai aja untuk kepentingan bersama. Di saat orang-orang kan sekarang malah Berpikir mencari pendapatan dari mencari situ. pendapatan, kayak kita tahu kasus Anji sekarang bahwasanya penciptanya aja nih harus kayak dapat royalti dan lain sebagainya. Ya. Bahwasanya masalah hak kekayaan intelektual nih harus diprioritaskan gitu katanya. Iya. Jangan mudah banget gitu. Oke, nah ini bagus nih. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya mau cover kami di YouTube ya, apakah mereka mau komersilkan? Saya nggak masalah. Karena apa? Saya udah ada sistemnya di YouTube tuh ada kayak mesinnya gitu. Saya daftarkan lagu saya. Kalau ada orang cover lagu Jeff Banjar, uangnya udah otomatis berbagi 50% ke saya. Udah ada sistemnya. Dibanding misalnya orangnya harus ribet dulu lapor ke saya izin ya. Ya mungkin beberapa pencipta lagu ada yang seperti itu nggak masalah gitu ya. Kalau saya lebih cari yang mudahnya aja, gimana caranya udah ada sistemnya ya udah pakai yang itu aja. Jadi orang nggak perlu ribet. Terus kalau misalnya ada orang memakai lagu kami untuk acara-acara atau apa-apa, saya ngerasa kalau mereka pakai lagu kami nggak ada dirugikan juga sih. Mengenalkan. Iya, ada orang misalnya main di event, anggaplah misalnya dibayar 10 juta, dia bawakan lagu kami nggak ada ngerasa kerampokan juga. Kalau saya pribadi karena ada yang berkurang dengan uang ini, justru saya senang. Oh, orang bisa dapat penghasilan nih dari lagu saya. Dia nggak mengambil hak saya juga nggak apa gitu ya. Jadi ya udahlah nggak masalah gitu. Prinsipnya sih sistemnya kami udah ngikut alurnya aja. Jadi ada yang apa istilahnya lembaganya yang ngurusin itu udah kami daftarkan, sisanya ya udah dari mereka aja. Tapi kami nggak mau memperribet orang yang mau menggunakan lagu kami. Tapi kami nggak diam diri juga, lagu-lagu kami semua sudah kami daftarkan terkait distribusinya, apa-apanya kayak YouTube-nya sudah kami daftarkan. Jadi udah otomatis gitu. Berarti Pian ini minta jagakan orang nih, lain menjaga sendiri lagi. Tapi kan memang sekarang sistemnya masih kurang banyak, makanya banyak yang protes kan seniman luar. Tapi kalau saya sih ya udahlah nggak apa-apa, biar aja, nggak rugi juga saya kalau orang ada yang pakai, kecuali Sebenarnya aneh. kecuali misalnya lagunya dipakai untuk menyerang politik atau apa itu kan ya itu saya akan mempermasalahkan, itu kan nggak elok gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang ya boleh-boleh aja Untuk gitu. sekedar hiburan aja ya kan, nggak ada jadi masalah. Nah, Karena kan sarana tadi sih, sarana edukasi lawan mengabadikan momen gitu nah, lewat lagu. Semakin momennya terbagi ke orang lain kan semakin kepuasan itu ada. Karena ya Sidin kan. Iya, lagu juga semakin terbagi. Lagu siapa itulah aja orang. Ya kalau punya bagus benar ya. Lagu Jeb lah. Jadi kan kita menakuni ke lawan yang menyanyiakan tadi. Nah ya kalau itu lagu bukan Jeff Banjar ya. Nah ya kalau Tanpa sengaja mempromosikan juga. Jadi kalau ditanya kegelisahan dan tujuan akhirnya ya, yang utamanya tuh saya tuh terus terang masih ini PR-nya nih. Ini yang masih tantangan yang mau saya coba jawab. Selama ini saya punya mimpi-mimpi, ya alhamdulillah ada yang kecapai dalam 10 tahun. Kayak dulu 2011 saya bermimpi, wah pengen nih bikin lagu yang ada di bioskop, laguku ternyata ya alhamdulillah insya Allah di tahun ini bisa tercapai. Ada beberapa yang keinginan, pengen deh juara 1 nasional, bisa tercapai. Nah ini ada mimpi lagi nih yang pengen saya capai di lagu Banjar. Yaitu adalah pengen supaya lagu Banjar masuknya bisa ke level nasional. Kalau di Jawa kita orang dengar Didi Kempot, Didi Caknan, kita bisa enjoy, atau lagu dari timur banyak juga kan yang karena susah yang segala macam. Nah
lagu Banjar ini masih belum ada. Itu Belum. PR-nya, makanya saya tertarik untuk ini PR-nya dan target saya nanti supaya harapannya lagu Banjar tuh levelnya bisa sampai ke sana. Jadi orang-orang tuh menikmati semua dari lagu Banjar. Itu targetnya sih menembus pasar mainstream Indonesia. Itu target saya sekarang. Semoga bisa. Visioner banget. Visioner Iya, ini. sekarang itu kan masih didominasi sama lagu Padang, Lagu Jawa, Timur. sama Timor. Iya. Itu sudah. Jadi lagu Banjar belum. Betul. Belum lagi ada di TikTok. Ya. Mudahan segera tercapai Iya kan impiannya. itu di TikTok itu apa reel Instagram segala macam itu walaupun sebentar tapi efeknya tuh kan luar biasa tuh. Betul. Jadi orang akhirnya penasaran habis itu nyari tahu, ya kan? Nah, jadi selain nama penyanyi otomatis juga asal daerahnya juga terangkat. Betul, setuju. Apalagi sekarang IKN kalah di sini. Bukan bahasa Banjar juga kayaknya. Berarti kena nih jadi musisi Ibu kota. Musisi ibu kota. Pokoknya kayak apa di Instagram reel atau TikTok tuh bunyinya jangan wih make ba wih jangan handaknya tuh lagu Banjar di situ ya Allah. Jangan wih make ba. Masih sempat insyaallah masih sempat karena beliau masih muda-muda semua kan, muda-muda kan paling tua siapa beliau? Iya. Presiden nih. Presiden. Figur apa? Intinya paling muda lah, masih muda lah, mereka semua masih muda kan, jadi masih muda, sehat, jadi masih banyak Perjalanan yang akan dicapai kan nih. masih banyak hal yang bisa dilakukan lah intinya ya kan. Iya. Nah itu yang lagi mau kami taklukkan. Jadi kami juga aktif tuh di TikTok, Instagram kami juga lagi memikirkan karena kan saya orangnya juga suka mendalami sosial media. Saya Iya. juga punya TikTok, ya punya TikTok dan TikTok band juga ada, TikTok saya pribadi juga ada. Jadi, Berapa pengikutnya tuh? ya lumayan lah. Banyak nanti banyak pada kami nah itu. Berapa tuh angka bukan lumayan atau Jadi silakan kalau sekalian kalau sekalian. ya kan. Ya kalau sosmed pribadi saya Jeffrey Ate. Jeffrey Ate, Kalau nggih. yang band Jeff Banjar. Nggih. Kalau TikToknya? TikTok itu siapanya? TikTok Jeff Jeff Banjar. nggih, Jeff Banjar juga lah nggih. Kalau TikTok pribadi? Kenapa? TikTok pribadi? Jeffrey At, JEFRYAT. Oh. Itu udah 50 ribuan lebih Ya, kan? 90.000 lah. 90 ribu. Harapan Jeff Banjar untuk ke depan ya, Pak. Ya. Jadi kalau saya target pribadi udah bilang minimal lagu Banjar 100 lagu ciptaan, minimal. Minimal ya. Terus yang kedua, saya pengen nanti bikin lagu yang bisa viral satu Indonesia. Nggih, nggih. Ya, Seperti kita melihat kesuksesan lagu Jawa dan lagu Timur. Dan yang impian terakhir tuh saya pengen mungkin sewaktu-waktu nanti lagu-lagu Banjar ciptaan Jeff Banjar tuh ada di buku lagu daerah. Nah, itu yang cita-cita banget sih. Gitu. Kalau Ben kayaknya punya cita-cita nggak Ben? Kalau aku tuh harapnya masih aja sih, masih bisa terus berkarya lah. Konsisten lah. Iya. Itu aja sih. Yang tinggi-tinggi Jangan- juga dong. Hah? Tinggi-tinggi juga dong cita-citanya. Karena kalau bercita-cita terus nggak berkarya gimana caranya? Oh iya. Eksistensi perlu aksi ya. Betul. Yang penting aksinya lah. Tanpa aksi, halusinasi. Iya halusinasi. Udah gila. Bubur. Halusinasi kan. Ya harapannya mendukung bos lah. Bos di samping. Tapi dari kegiatan kita ini yang paling berat tuh ya konsisten tuh Bang. Bujur aja sih ini. Istiqomah lah. Istiqomah. Ya semoga bisa terus lah ya. Kan ancaman banyak juga kemarin nih, jadi dokter nih apa nih masih bisa nggak? Oh ternyata masih Ternyata bisa. masih bisa. Iya. Produktif. Ini nanti apa lagi nih kan? Yang dia kan bosnya aja lagi ini. Mudahan Jeff nih bisa melampaui pencapaian maestro-maestro lagu Amin. Banjar Iya, amin, di Banjar nih. Nah, soalnya kan kita ini terlalu terbayangi dengan maestro-maestro kita yang bahari. Bukan maksudnya merendahkan ya lah. Kadang maksudnya merendahkan, untuk selalu dibayang-bayangi gitu. Nah, Iya, bujur. jadi nggak Generasi, melampaui regenerasi lah ya. Nah, regenerasi. Jadi yang terdahulu ada lah, yang bahari ada, yang hanyar juga ada, yang merasakan. Jadi kayak ini lah, hal yang ini memotivasi itu kan selain diri sendiri, tentunya yang paling mendasar itu kan diri sendiri dalam apa Banjar menciptakan lagu-lagu itu segala macam. Tapi tentu kan dari apa namanya faktor luar lah itu kan juga mempengaruhi lah, artinya makin banyak apresiasi dari masyarakat lah, intinya itu kan juga tambahan motivasi lah dari Jeff Banjar lah Iya. bikin karya itu. Memang pasti akan motivasi juga ya kalau banyak yang suka. Tapi kalau saya pribadi bikin lagu terus terang nggak peduli ada orang yang suka atau enggak. Karena memang hobi suka aja ya. Orang misalnya dia sukanya main bulu tangkis, dia kan nggak peduli dia nanti bisa jadi atlet atau enggak. Tapi kan dia senang aja jadi atlet bulu tangkis. Sama dengan lagu kami
prinsipnya suka bikin lagu ya. Jadi kalau ada yang suka ya alhamdulillah, terima Kalau kasih. kadang- Nggak masalah dan akan memang terus bikin lagu terus-terusan gitu. Karena emang hobi aja. Langka ya Tapi, orangnya. tapi karena dilakukan dari hati kan kalau pesannya sampai jadi banyak orang yang suka jadinya. Masuk ke hati. Walaupun bagi beliau kan bonus saja tuh orang suka atau kada nih. Betul. Tapi sampai sekarang kan terus belajar di album pertama, kedua, ketiga sampai masyarakat di Banjar nih ketujuh mendengar Jeb Banjar gitu nah. Kan yang sekarang ini kan pemilihan lagunya kalau hendak lagu mau menyetel lagu Banjar yang dicari tuh Jeb Banjar atau Pandas gitu Iya, nah. iya. Dan Iya, kawan-kawan yang di circle situ. Kak Tommy. Iya, Tommy. Selamat datang di Banjarmasin. Karena kan beliau ini lahir di waktu yang tepat. Maksudnya gini, kalau dulu itu kan kualitas rekaman itu jelek, kualitas musik apa segala macam. Bukan musik yang tidak bagus, tapi hasil rekamannya itu kan yang kalau sekarang itu hasil rekamannya bagus, habis itu videonya bagus, apa segala macam. Habis itu untuk penyebaran, ya kan penyebaran banyak sekarang lewat internet apa segala macam. Coba ya kan sampean di tahun 70-an 80-an nah, harus ke panggung-panggung kemana-mana sulit mencari dapur rekaman. Jadi jadi istilahnya walaupun cuma bikin lagu di rumah rekam sudah upload ke medsos, sudah tinggal nunggu aja nih siapa yang seberapa banyak orang yang suka. Tinggal nunggu responnya. Betul. Nah, menurut Buan Pian nih adanya zaman kayak ini medsos nyaman segala penyebaran lagu nyaman ini jadi tantangan kah atau jadi beban keuntungan kah atau tantangan yang melemahkan kah itu? Itu tergantung dari kita menggunakannya gimana ya. Banyak orang yang protes, oh medsos itu banyak hal-hal negatif ya. Banyak yang protes. Tapi kalau saya sih jadikan medsos itu sebagai sebuah senjata justru ya. Kita gunakan untuk mempublikasikan hal-hal yang baik, kita untuk promosikan karya ya justru akan jadi sesuatu yang penting sekali menurut saya ya. Makanya kalau saya sih dengan perkembangan zaman ini sangat terbantukan ya. Kalau dulu orang rekaman kan sulit sekali ya. Orang harus ke Solo atau kemana gitu ya. Dengan alat-alat mesti cari pemain apa ya. Sekarang saya kalau mau pakai gamelan, saya udah punya filenya di komputer. Jadi nggak perlu nyari pemain gamelan lagi, sudah ada langsung gitu. Jadi nggak perlu repot-repot kayak gitu ya. Jadi terbantu dengan teknologi, tapi ya kita gunakannya dengan bertanggung jawab juga. Betul. Gitu. Ada rencana konser kah? Misalnya Jeb solo konser kayak itu, tapi dengan kolaborasi musisi-musisi Banjar juga. Kalau sekarang masih fokusnya bikin lagu, karena emang sukanya bikin lagu dibanding tampil ya. Lebih tampil. Ya. Jadi kami santai-santai aja kalau nggak ada tawaran juga santai-santai aja. Yang Jadi penting termasuk musisi yang unik ya. Pokoknya bikin terus ya kan. Oh ya mungkin mau menyampaikan dikit. Satu kami sangat mengapresiasi ya seniman-seniman Banjar yang terdahulu ya. Saya dulu sempat belajar tuh ke Pak Syarifuddin MS ya, pencipta lagu Banjar. Sempat belajar gitar ke beliau, beliau juga banyak ngajarin juga. Dan karya-karya Anang Ardiansah sampai sekarang tuh liriknya dan nadanya jadi referensi kita ya Ben. Jadi kami sangat apresiasi dengan seniman terdahulu dan juga seniman sekarang tuh saya juga salut dengan mereka jiwa kolaborasinya. Ya, jadi kami bikin lagu Banjar tuh banyak kolaborasi dengan seniman-seniman muda ya. Ada Ferdi, ada teman-temannya juga, ada Pelda yang ngebantuin kami ya. Terus juga ada Dodi, terus dosen sentral tasik kayak ada Pak Jaki ya. Mereka banyak membantu kami untuk membuat lagu-lagu yang jadi sesuatu yang bagus banget gitu loh. Jadi senang sih era sekarang ini kita mudah untuk kolaborasi. Kalau dulu mau nyari pemain tuh agak sulit tuh yang untuk rekaman. Sekarang masing-masing musisi udah punya alat rekamannya masing-masing. Jadi tinggal kirim-kiriman data aja gitu ya. Jadi ya kita ayo adaptasi gitu ya di era sekarang ini. Jangan kita mengeluh, wah ini sekarang semua serba mudah ini. Ya jangan kita gunakan aja untuk memfasilitasi karya kita. Gitu. Nah, kan Kak Jeffrey ini kuliahnya di Surabaya kan Kak. Nah, tapi kita lihat setiap tahun tuh produktif terus kan. Nah, itu gimana Kak caranya? Jadi cerita dikit, waktu saya dulu kan kuliah dokter spesialis di Surabaya, Universitas Airlangga ya. Karena saya bosan kuliah aja di sana dan saya nggak punya teman di musisi, saya carilah orang sana seniman. Jadi di sana tuh ada UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya, ada jurusan seninya. Saya kenalan terus sama orang-orang sana, akhirnya kami akrab. Terus saya racunin mereka untuk belajar lagu Banjar. Jadi saya racunin mereka dan mereka ternyata suka lagu-lagu Banjar. Makanya waktu di Surabaya saya sempat bikin 3 cover lagu Banjar. Ada lagu Uma Abah, Halin, sama Paris Barantai. Itu semua dikerjakan dengan orang-orang Surabaya semua. Dari videografer, dari penyanyi, penari, dan lain-lain. Nanti mungkin teman-teman kalau mau nonton bisa buka aja
cari aja misalnya Paris Barantai, Jeffrey Tribowo. Itu ada saya bikin video musiknya. Iya. Nggak ada orang Banjar kayaknya. Yang ngisi instrumennya aja. Oh, paling. ada. Tapi kalau di videonya semua orang Surabaya. Secara unik Gitu. lah. Jadi itu menembus batas sebetulnya. Karena orang luar tuh suka loh dengan lagu Banjar. Iya. Teman-teman saya yang nyanyi dia bukan orang Banjar sama sekali, nggak ngerti sama sekali bahasa Banjar, tapi dia bilang dia sangat suka dengan lagu-lagu Banjar dan mengapresiasi sekali. Artinya lagu Banjar ini sangat potensial, tinggal kita mengenalkannya Iya, aja. Sama betul, seperti betul. lagu Jawa, lagu Betul. Timur, mereka mungkin sudah dikenalkan dengan baik. Nah, lagu Banjar ini tugas kita mengenalkan karena sangat mudah orang suka untuk cinta dengan lagu Banjar. Sudah saatnya lah kita Iya. bangkit. Berarti itu yang belum maksimal mungkin lah Ya, masalah mungkin mengenalkan dengan promosinya. promosinya. Nah, itu aja sih. Sama Dari kawan-kawan pian yang orang dari Surabaya tadi, Ya. ya kan orang Surabaya nih, jadi suka sama lagu Banjar itu menurut mereka tuh apa keunikannya dari lagu Banjar ini? Satu, mereka suka dari nada-nadanya ya. Nada-nada lagu Banjar itu sangat unik. Kemudian ketika penarinya mengekspor tarian-tariannya, pakaian-pakaiannya, dia juga bilang, oh ternyata unik sekali ya untuk kebudayaan Banjar ini. Mereka jadi belajar hal yang baru ya. Selama ini kan Iya, mereka belajarnya tentang Jawa karena Jawa. tinggalnya di Jawa. Jadi mereka sangat senang sekali untuk eksplor hal-hal terkait Banjar ini. Jadi kita di Banjar ini punya sesuatu yang sangat menarik bagi dunia bahkan ya. Kayak panting itu kan sangat baik, kuriding apa-apa Iya, ya, iya, dan iya. lagu Banjar tinggal kita mempromosikannya Iya, aja dan mengenalkannya. Ini yang masih PR besar. Karena ayo kita buktikan kalau kita juga bisa seperti lagu Jawa, lagu dari timur gitu. berarti harus lebih banyak orang-orang yang berpikiran seperti beliau ini kan. Yang biar kompetitif dan juga akhirnya mengangkat kesenian daerah lah Iya. intinya ya kan. Karena kita ini kan karena terlalu nyaman di Tanah sini. tanah sendiri ya kalau jadi untuk mengenalkan lebih luas tuh jadi Kayak lain tanggung jawab seorang. jadi lain tanggung jawab sendiri gitu nah jadinya. Ya itu memang PR-nya sih. Jadi saya pernah waktu di Jawa tuh ke salah satu media ya nawarin, saya boleh nggak promosi lagu Banjar ini? Oh nggak, maaf nggak boleh kalau lagu dari Banjar. Kami hanya mau dari daerah Jawa aja gitu. Pernah saya tawarin, ya mana ya? Itu PR-nya ya. Padahal kalau kita di sini kan ada mutar lagu Jawa di kawinan, di radio kayak hal yang biasa ya. Biasa. Betul. Jadi saya pernah mengalami penolakan itu ya, karena mereka masih menganggap ya mungkin apaan sih tentang Banjar ini, padahal mereka belum tahu aja kalau Banjar itu juga sangat menarik budayaannya gitu. Karena memang untuk memperkenalkan ini yang masih kurang karena saya juga dulu kan lumayan sering lah jalan-jalan ke luar kota apa segala macam, orang sekedar taunya kalau Kalimantan itu kan identik dengan suku Dayak, ya udah suku Dayak sama suku Banjar, tapi apa yang ada di dalam suku Banjar itu kan mereka banyak yang tidak tahu tuh. Betul. Bahkan hal-hal yang mendasar misalnya makanan atau apa segala macam lah itu kan kayak lagu hampir tidak banyak yang tahu. Orang taunya di luar sana contoh kayak lagu Banjar kan taunya ampar-ampar pisang, Paris Baran. Paris Paris Barantai. Barantai. Ampar-ampar pisang lah yang paling banyak ya kan. Nah itu sudah kayaknya memang tugas-tugas kita orang-orang muda ini Nggih. memperkenalkan Mengangkat lagi lagu-lagu Banjar. Rasanya Alfie Rev yang di Wonderland tuh lagu Paris Paris Baran. Barantai. yang pertama dan Iya. jadi TikTok. Luar Viral biasa yang juga. Udah aneh ada lagi lagu-lagu Jep yang kawa itu kan termasuk lagu Bahari itu. Iya, apalagi lagu hanya bisa. lagu Hanyar. Mudahan lagu Hanyar yang viral pulang kayak itu ya kalau Nah dan mungkin setelah ini bisa diolah lagu tentang Kesultanan Banjar. bisa juga tuh Bisa. tinggi. Tapi luas ya katanya Sultan Banjar ya temanya. Nanti kita bisa pelajari pelan-pelan tuh Iya, sedikit-sedikit ini ya, ada dikerucutkan. tema-tema yang menarik tuh nanti. Iya. Tokohnya kan. Tokohnya. Mungkin Apalagi kan tokoh yang belum diangkat kira-kira. kami belum terangkat. Kita angkat kursinya. Karena habis ini kita barunding. Kecuali bahasa. si Yup kina kami ini. Nah, diangkat aja awaknya. Jadi ini hal menarik lah intinya, menarik kan karena ulun pribadi itu memang bukan pengamat sih intinya, orang yang Pencinta. sudah ketujuh dari dulu lagu Banjar lawas sudah mulai lagi SMP itu sudah, makanya ada konun kisah tadi itu. Iya. Jadi senang, pada dasarnya kan senang ada orang yang menciptakan lagu-lagu Banjar dengan kualitas yang bagus lah intinya. Iya, apalagi bukan cover aja ya kalau Bukan cover, aja. kalau cover itu sebenarnya kita gini kan. Jadi kalau direkam upload jangan cover. Nggak ada perlu. Begendang di meja, begendang di meja lah. Jadi aja juga Allah atau Itu mengkarandau kan itu namanya. mengcover menyanyikan lagu orang itu kan mengcover. Tapi kan cover ini cover nih orang tuh masuk dengan musik yang kekinian gitu nah. Kayak Pandas tuh kan mengcover lagu-lagu yang
lagu-lagu Banjar yang dulu kan orang yang ada keinginan untuk menyanyikan lagu itu tapi dengan dikemas dengan Betul. Salah satu kemasan yang menarik ya. ya kemasan yang menarik itu kita jadi lagu Banjar ternyata sebagus ini lah itu nah. Tapi lalu PD membawakan dan PD mengenalkan. Tapi kalau menurut aku itu terlalu bermain aman. Betul. Bang, Iya kan? Terlalu bermain aman. Memang kalau kemasan apa segala macam diperbaharui, itu kan kemasan yang diperbaharui. Iya kan? Taruhlah kayak kacang ya kan, cuman beda bungkus tapi dalamnya tetap kacang. Yang kada aman apa? Yang kada aman kan? Baulah kacang Iya kan aman bola. Bikin lagi. itu kan mencipta itu tantangannya. maksudnya tuh bisa diterima, bisa kada, bisa selesai, bisa kada juga. Ya berkarya tadi kan. Berkarya itu kan tuh apa namanya nih barang yang kita produk yang kita tawarkan buat publik. Nah, jadi respon publik tuh kayak apa? Kada tahu lagi ya kan. Terhadap respon masyarakat lawan Jeff Banjar sekarang nih ya, ada kepuasan tersendiri kah atau makin masyarakat tahu atau makin tertantang pian untuk ulah lagu lagi yang lebih menarik? Jadi selama ini kan kalau saya buka-buka ya demografi pendengar Jeff Banjar itu rata-rata adalah usia 20 sampai 30 tahun ke atas pendengarnya ya. Dan event-eventnya juga kami banyak ke event-event yang formal sifatnya. Saya justru sekarang tuh lagi pengen supaya menarget anak-anak SMP dan SMA. Yang lebih muda lagi ya. Kebetulan kan vokalis baru kami ini dia kelas 1 SMA. Jadi kami sekarang ini lagi mengeksplor ya lagu Banjar dengan kita kemasannya mungkin lebih ke arah pop ya. Kami juga ada menggunakan instrumen-instrumen kayak salah satunya kita kemarin ada menggunakan instrumen sensapi. Itu instrumen daerah yang selama ini mungkin kita belum tahu banyak yang belum tahu tentang sensapi itu gimana. Itu kami coba angkat dalam sebuah lagu menggunakan instrumen itu dan ternyata bagus banget dan lagunya kami bikin juga yang lebih ke arah pop gitu. Jadi kami suka eksperimen, tapi tentu juga ada juga yang lagu kami bikin dengan cengkok Banjar segala macam, tapi ada juga yang pop. Jadi kami sekarang lagi mempelajari untuk yang anak muda gimana nih yang kira-kira cocok gitu ya. Nah juga kami masih eksperimen di daerah sana gitu. Berarti pas target Jeff Banjar ini memang lebih ke anak muda yang mungkin 40 tahun ke bawah lah gitu ya. Iya betul bisa jadi ya. Karena memang kalau kami berdua sukanya memang lagu-lagunya kan ke arah pop yang kekinian ya. Jadi karena memang suka referensinya sana makanya banyak orang yang mungkin relatif muda yang suka lagu-lagu kami gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah ada aja juga yang suka yang meskipun sudah usia 40 juga ada juga. Salah satunya. Sehingga kami lahir 97 belum lahir. Masih aku muda. 68 lah. Paling tua. Kalau dibilang respon ya, jadi responnya. kalau masyarakat, jadi ini lebih ke diri sendiri dulu sih. Jadi kayak pertama kali itu kita bikin lagu Banjar ya, coba-coba sama Jeffrey. Itu tuh nadanya pop kan. Jadi bisa nggak nih? Oh ternyata pas setelah aku dengerin nih yang kayak lagunya hubungan tinggi itu itu kayak lagu Banjar itu kayak naik level kalau menurutku karena jadi nadanya pop itu ternyata masih bisa masuk. Nah dari diri sendiri udah menerima itu ya. Jadi ya mungkin di masyarakat terjadi ada pro kontra ya nggak masalah. Yang penting diri sendiri dulu merasa ternyata lagu Banjar tuh bisa naik level dengan dipopkan kayak gini. Wah. Jadi ya lebih puas lah gitu. Jadi kalau untuk respon lebih ke diri sendiri dulu sih. Kalau diri sendiri udah enak, udah nyaman, akhirnya bisa lanjut gitu. Jadi mungkin selain pop adalah kayak wacana anak bola musik Banjar ini misalnya dengan musik yang lain lah, misalnya tengge kah, panting reggae atau Yang terakhir kita folk ya. Jadi kalau yang untuk kolaborasi genre ya saya sih percaya kalau lagu Banjar itu kan ibaratnya isinya kita bisa fungsi dengan segala macam. Paris Barantai kan ada banyak versi ya, ada versi dengan choir, ada versi pop, ada versi rock ya. Jadi kami juga pernah eksperimen ya, ini ada yang samba juga ada lagi kan ada yang pop, paling banyak sih memang pop ya. Tapi ya mungkin nanti akan eksplor banyak genre-genre lainnya. Iya. Berarti tergantung lirik lah intinya kan. Tergantung memang lirik sama tema lah. Yang cocok apa nih gitu ya. Iya betul. Terakhir kita coba yang Five Vibes anak senja gitu. Kita masuk kita bikin lagu Banjar bisa nggak masuk situ? Insya Allah bisa sih. Kayaknya bisa bang, soalnya kan anak senjanya asal sanja aja nya. Sanja aja lah. Setelah kan mengaji ya.
ternyata bisa. Iya, pesan lagi pesan. Kira-kira ada harapan lah intinya. Pesan-pesan dan harapan dari Jeb Banjar nih. Ya, kalau pesan dan harapan saya sih ya masih bisa masih pengen targetnya bisa 100 lagu Banjar. Bisa lagu Banjar menjadi ke tingkat nasional, sama harapan saya nanti lagu Banjar saya bisa dalam sebuah buku untuk lagu-lagu daerah Indonesia. Iya, amin. Kalau pesan sih lebih banyak lagi lah yang mencipta lagu Banjar. Betul. Jangan cuma kami kayak kasian juga kan kami yang kalau misalkan cuma kami aja yang bikin sih. Kalau banyak teman kan asik bisa sharing gitu. Betul. Saya maunya sih lebih banyak lagi lah gitu. Supaya lebih banyak pilihan juga kan. Dan lebih banyak yang pilihan. mendengar. Kan bisa ada misalnya nanti ada Banjar Fest atau apa yang menampilkan musisi Banjar semua kan asik kan. Satu hari itu musisi Banjar semua itu kayaknya asik sih mimpi kayak gitu. Amin. Lebih banyak pilihan, lebih banyak tantangan ya kalau jadi terus Kompetitif upgrade, intinya kompetitif lah, jadinya. Banjar. Itu Mudahan Jeb Banjar tercapai semua harapan dan impiannya. Mudahan lagu-lagu Banjar kita nih menasional ya kalau dan mendunia. Dan bisa jadi tuan rumah di kampung Sorang. Nah, ada pasti. tuan rumah di kampung Sorang supaya kita kada lagi mendengar lagu Uwe make bang make pela itu nah. Lagu Banjar pulang. Iya, Nah, Banjar. terima kasih ulun ucapkan lawan Dr. Jeb, lawan Ben, kakaknya Perdi. Nah, terima kasih juga Perdi sudah mengawani kita di podcast hari ini. Mudah-mudahan Buhon Pian mendengar lagu Banjar terus. Sampai sini dulu podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.